Pasukan bayangan istana mulai bergerak. Puluhan kepala desa hilang misterius. Konoha Raya, sebuah laporan mengejutkan datang dari berbagai pelosok desa di negeri ini. Dalam seminggu terakhir, puluhan kepala desa dilaporkan menghilang tanpa jejak. Beberapa saksi mata mengaku melihat sekelompok pria berseragam hitam dan bertopeng muncul di tengah malam, menyeret para pejabat desa keluar dari rumah mereka sebelum suara tembakan menggema di udara. Menurut informasi yang beredar di media sosial, aksi ini diduga merupakan operasi rahasia yang diperintahkan langsung oleh pihak istana untuk membersihkan para pejabat yang terlibat dalam korupsi dana rakyat. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait kebenaran informasi tersebut. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, "Kami melihat mereka datang dalam mobil hitam tanpa plat nomor. Mereka membawa senjata dan bergerak cepat. Setelah itu, kepala desa kami menghilang. Keesokan harinya, kami hanya menemukan noda darah di tanah." Sementara itu, kelompok oposisi mulai mempertanyakan keberadaan para pejabat yang menghilang. "Jika mereka benar-benar bersalah, bawa ke pengadilan. Jangan bertindak seperti Algojo di tengah malam," ujar salah satu anggota dewan yang meminta investigasi lebih lanjut. Namun, di balik semua itu, banyak yang justru mendukung aksi misterius ini. "Kalau benar mereka menghabisi koruptor, biarkan saja. Sudah terlalu lama rakyat menderita karena mereka," tulis seorang netizen di media sosial, yang mendapat ribuan dukungan dari warganet lainnya. Benarkah ini operasi rahasia istana? Ataukah ini hanya skenario yang dimainkan oleh pihak tertentu untuk menakut-nakuti pejabat desa? Sampai saat ini, kebenaran masih menjadi tanda tanya. Satu hal yang pasti, rakyat kini hidup dalam ketakutan, sementara bayang-bayang kematian terus mengintai di malam hari. Hujan deras mengguyur ibu kota Konoha Raya malam itu. Kilat menyambar, menerangi langit yang kelam seolah memberi firasat buruk. Di dalam istana negara, ruangan pertemuan tertutup rapat, hanya diterangi cahaya lampu temaram. Presiden Konoha Raya duduk di kursinya, matanya tajam menatap berkas-berkas laporan yang berserakan di atas meja. Angka-angka di dalamnya mencerminkan kenyataan pahit, miliaran uang rakyat lenyap tanpa jejak, digerogoti oleh para kepala desa yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Rakyat miskin dibiarkan kelaparan, rumah-rumah roboh oleh bencana tanpa bantuan, sementara para koruptor hidup mewah di balik tembok kekuasaan mereka. "Sudah cukup," suara presiden berat dan penuh kemarahan. Ia meletakkan berkas itu dengan kasar, lalu menatap pria berseragam hitam di hadapannya. Pria itu adalah Jenderal Aditya, pemimpin pasukan rahasia Petrus, unit yang telah lama dibekukan, tapi kini harus dihidupkan kembali. "Lakukan pembersihan, tanpa jejak, tanpa pengampunan." Jenderal Aditya mengangguk tanpa ragu. Ia telah lama menunggu saat ini. Korupsi telah menjadi penyakit di negeri ini, mengakar hingga ke desa-desa terpencil. Hukum tidak lagi digubris, para pejabat tinggi bermain aman di balik celah undang-undang. Namun, kali ini, mereka tidak akan diseret ke pengadilan. Kali ini, keadilan akan ditegakkan dengan cara yang lebih cepat dan lebih berdarah. Di markas bawah tanah yang tersembunyi di pinggiran kota, 20 pria berseragam hitam berdiri dalam barisan. Wajah mereka tertutup topeng, hanya menyisakan sepasang mata tajam yang memancarkan niat membunuh. Senjata-senjata otomatis berkilat di tangan mereka, siap untuk digunakan. Jenderal Aditya melangkah ke depan, menatap pasukan yang selama ini dirahasiakan keberadaannya. "Malam ini, kita memulai era baru," suaranya menggema di ruangan gelap itu. "Tidak ada pengampunan bagi tikus-tikus negara. Mereka telah merampas hak rakyat, dan kini kita akan merampas nyawa mereka." Sebuah helikopter hitam tanpa tanda pengenal lepas landas di tengah badai malam. Di dalamnya, 10 anggota Petrus duduk dalam diam, mengecek senjata mereka. Lokasi pertama telah ditentukan, Desa Wanasari, sebuah desa kecil di pedalaman Konoha Timur, di mana kepala desanya telah terbukti menyelewengkan dana bantuan bencana. Alih-alih membangun kembali rumah-rumah yang hancur, ia menggunakannya untuk membangun villa pribadi di atas tanah rakyat. Kini, waktunya untuk membayar dosa-dosanya. Saat helikopter mendekati target, lampu-lampu desa terlihat redup, hampir mati. Rakyat di desa itu tidak tahu bahwa malam ini sejarah akan berubah. Dengan gerakan senyap, pasukan Petrus turun satu persatu, menyusup di antara bayangan.
Kepala desa itu masih tertidur nyenyak di dalam rumah mewahnya, tak sadar bahwa keadilan sedang mengetuk pintunya dengan moncong senapan. Jenderal Aditya menatap arlojinya. Waktu eksekusi semakin dekat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar operasi biasa. Ini adalah awal dari perang bayangan, perang yang tidak akan tercatat dalam sejarah resmi negeri ini. Namun, ia tidak peduli. Baginya, ini bukan tentang kekuasaan atau politik. Ini tentang membalas dendam atas penderitaan rakyat. Dan malam ini, darah pertama akan tertumpah. Dari kejauhan, suara pintu yang didobrak menggema di tengah sunyi. Diikuti oleh teriakan singkat, kemudian senyap. Angin malam berhembus dingin di desa Wanasari, membawa aroma hujan yang masih tersisa di tanah. Di dalam villa mewah yang berdiri megah di tengah desa miskin, kepala desa Rahmat terbangun dengan dada berdebar. Entah kenapa, malam ini ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tak terlihat namun begitu dekat. Ia mengusap wajahnya yang berkeringat, lalu menoleh ke samping tempat tidurnya, istrinya masih tertidur pulas, tak menyadari bahaya yang mengintai dari balik gelapnya jendela. Di luar, pasukan Petrus telah bergerak. 5 orang menyusup ke pekarangan rumah, melewati pagar tinggi dengan gerakan yang nyaris tak bersuara. 2 lainnya menyelinap ke pos keamanan, membungkam 2 penjaga bayaran dengan pisau ke leher. Tidak ada suara tembakan, tidak ada waktu untuk membiarkan siapapun bersuara. Ini adalah operasi bersih, dan yang kotor akan dihapus dari sejarah. Pintu utama didobrak dengan keras. Rahmat tersentak, bangkit dari tempat tidur dengan wajah panik. Baru saja ia hendak meraih pistol di laci nakas, sebuah suara menggelegar memenuhi ruangan. "Jangan bergerak." Suara itu dingin, tanpa emosi. 5 pria berseragam hitam dan bertopeng berdiri di depannya, moncong senapan terarah lurus ke kepalanya. Istrinya berteriak, namun satu dari mereka segera menariknya keluar kamar. Rahmat ingin melawan, tapi tubuhnya membeku. Ia telah mendengar desas-desus tentang pasukan bayangan ini, pasukan yang hanya muncul saat pemerintahan kehilangan kesabaran. Petrus, ia pikir mereka hanyalah mitos, cerita yang diceritakan untuk menakut-nakuti pejabat kecil sepertinya. Tapi malam ini, mereka nyata, dan mereka datang untuknya. Tanpa banyak bicara, 2 anggota Petrus menarik Rahmat dari tempat tidurnya dan menyeretnya keluar rumah. Di luar, hujan mulai turun lagi, menambah kesuraman malam itu. Warga desa tidak ada yang berani keluar rumah, tapi mereka mendengar semuanya, suara pintu yang dihantam, jeritan singkat, lalu sunyi kembali. Tak ada seorang pun yang berani mengintip. Mereka tahu, siapapun yang melihat sesuatu malam ini, mungkin tidak akan pernah bisa menceritakannya besok pagi. Jenderal Aditya berdiri di halaman villa, menatap pria yang kini berlutut di tanah becek, wajahnya penuh ketakutan. "Berapa banyak uang rakyat yang kau curi?" Tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Rahmat tergagap, bibirnya bergetar tanpa suara. Ia tahu tak ada gunanya berbohong, tapi ia juga tahu kebenaran hanya akan membunuhnya lebih cepat. 5 miliar, akhirnya ia mengaku, suaranya hampir tak terdengar. Aku bisa kembalikan semuanya, aku bisa." Satu letusan keras memutus kalimatnya. Tubuh Rahmat ambruk ke tanah, darahnya bercampur dengan lumpur hujan. Anggota Petrus lainnya tidak bereaksi. Tidak ada perayaan, tidak ada kata-kata. Hanya ada keheningan kematian. Jenderal Aditya menatap jenazah itu sejenak sebelum berbalik, menarik selembar kertas dari saku jaketnya. Nama Rahmat dicoret dengan tinta merah. Di bawahnya, masih ada puluhan nama lain. Malam ini baru permulaan. Langit masih kelam ketika pasukan Petrus meninggalkan desa Wanasari, menyisakan tubuh tak bernyawa kepala desa Rahmat yang tergeletak di halaman rumah mewahnya. Tak ada yang berani keluar, tak ada yang berani menangis. Hanya suara hujan yang semakin deras, seolah ingin membersihkan jejak darah yang baru saja tertumpah. Tapi malam ini bukan akhir, ini baru permulaan dari gelombang keadilan yang akan menghantam negeri Konoharaya. Di dalam helikopter yang melaju menembus badai, Jenderal Aditya membuka daftar eksekusi berikutnya. Nama-nama kepala desa yang telah memperkaya diri dari penderitaan rakyat tertulis jelas di sana, masing-masing dengan bukti korupsi yang tak terbantahkan. Beberapa menggunakan uang bantuan untuk membangun rumah mewah, beberapa lainnya menggelapkan dana pendidikan yang seharusnya untuk sekolah-sekolah di desa. Semua telah ditentukan nasibnya, malam ini, atau malam-malam berikutnya, mereka akan menemui ajalnya. Mereka menuju desa Karangjati,
tempat seorang kepala desa bernama Suryana telah lama menjadi raja kecil di tanahnya sendiri. Ia menggunakan preman bayaran untuk membungkam siapapun yang berani menentangnya. Rumah-rumah rakyat dibiarkan reot, jalanan penuh lubang, sementara ia hidup dalam kemewahan. Rakyat hanya bisa pasrah, karena hukum tidak pernah benar-benar hadir untuk mereka. Tapi kali ini, hukuman datang dalam bentuk yang lebih hitam dan lebih mematikan. Di tengah malam, 3 kendaraan tak berlampu meluncur masuk ke desa. Di dalamnya, tim Petrus telah bersiap dengan senjata terkokang. Tidak boleh ada suara tembakan kecuali terpaksa. Jenderal Aditya memberi perintah singkat. Lakukan secepat mungkin. Mereka bergerak seperti bayangan, menyelinap ke rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi. 2 penjaga di depan gerbang ditumbangkan tanpa suara. Sebelum mereka sempat menarik pelatuk, pisau sudah menembus leher mereka. Tubuh mereka jatuh ke tanah, darah mengalir di antara rerumputan. Sementara itu, tim utama menerobos masuk ke dalam rumah, menyisir setiap ruangan dengan cepat dan efisien. Suryana terbangun dari tidurnya saat suara pintu kamarnya dihantam keras. Ia menghambur bangun, matanya membelalak melihat 4 pria berseragam hitam dan bertopeng berdiri di depannya. Apa ini? Suaranya gemetar, tangannya meraba pistol yang ia simpan di bawah bantal. Tapi sebelum ia sempat menariknya, satu pukulan keras menghantam wajahnya, membuatnya tersungkur ke lantai dengan darah mengalir dari hidungnya. Jenderal Aditya menatapnya dingin. 7 miliar untuk villa dan kendaraan mewah, katanya, membacakan angka dari berkas yang ia bawa. Sementara rakyatmu tidur di lantai tanah dan makan dari sisa makanan ternak. Aku bisa bayar. Aku akan kembalikan semua uangnya. Suryana merangkak mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Tapi ia tahu, tidak ada negosiasi malam ini. Tidak ada sidang, tidak ada pengampunan, hanya ada keadilan yang datang dalam bentuk kematian. Suara letusan menggetarkan ruangan. Tubuh Suryana jatuh ke belakang, matanya masih terbuka lebar, terkejut di detik terakhir hidupnya. Darahnya mengalir di lantai marmer, membentuk jejak merah yang tak akan pernah bisa ia bersihkan. Sementara di luar, malam tetap sunyi, dan bayangan pasukan Petrus kembali menyelinap pergi, meninggalkan ketakutan yang akan menghantui desa itu selamanya. Helikopter hitam melaju menembus langit gelap, meninggalkan desa Karangjati yang kini tenggelam dalam ketakutan. 2 kepala desa telah dieksekusi, dan malam ini, darah keadilan telah kembali tertumpah. Namun, bagi Jenderal Aditya, ini baru permulaan. Daftar eksekusi masih panjang, dan mereka harus bergerak cepat sebelum jaringan korupsi mulai menyadari bahwa mereka sedang diburu. Target berikutnya adalah Desa Banyu Asih, sebuah desa di wilayah Konoha Timur yang dikuasai oleh Kepala Desa Handoko. Tidak seperti Rahmat dan Suryana yang menggunakan kekayaan untuk hidup mewah, Handoko lebih licik, ia mengendalikan desa dengan tangan besi, memanfaatkan milisi bersenjata untuk menindas rakyat. Bagi warga, ia bukan hanya kepala desa, tetapi seorang tiran. Bantuan pemerintah yang seharusnya untuk infrastruktur desa ia gunakan untuk memperkuat pasukannya, memastikan tak ada satupun warga yang berani menentangnya. Petrus tidak bisa menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Jika mereka menyusup secara diam-diam, kemungkinan mereka akan disergap. Handoko selalu dikelilingi penjaga, preman-preman bayaran yang tidak akan ragu menembak siapapun yang dianggap ancaman. Jenderal Aditya tahu, kali ini mereka harus bergerak lebih agresif. Tidak ada lagi operasi senyap. Malam ini, mereka akan datang sebagai badai. 3 kendaraan hitam tanpa nomor polisi melaju kencang ke desa. Lampu-lampu jalanan redup, hanya beberapa rumah yang masih menyala. Di pos jaga utama, 4 pria bersenjata duduk santai sambil merokok. Mereka tidak sempat bereaksi ketika peluru pertama menembus kepala salah satu dari mereka. Tubuhnya langsung ambruk, sementara 3 lainnya panik, mencoba mengangkat senjata. Tapi Petrus lebih cepat. 3 peluru lagi dilepaskan, dan semuanya tumbang sebelum sempat membunyikan alarm. Dari dalam rumah besar di tengah desa, Handoko yang tengah menikmati minuman keras bersama beberapa anak buahnya tiba-tiba mendengar suara letusan senjata. Ia bangkit dengan panik, meraih pistolnya, lalu berteriak, "Siaga! Kita diserang!" Namun, sebelum para penjaganya bisa bereaksi, suara ledakan menggelegar dari gerbang depan. Sebuah granat dilemparkan ke arah pos utama, menghancurkan sebagian pagar besi dan membuat para penjaga kalang kabut. Tim Petrus bergerak cepat. Mereka menyerbu masuk dengan rentetan tembakan presisi.
Setiap peluru yang dilepaskan menemukan targetnya, menumbangkan para preman satu persatu. Handoko, yang kini pucat pasi, mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Namun, saat ia membuka pintu, sebuah sepatu menghantam dadanya keras, membuatnya terhuyung jatuh ke lantai. Di depannya, berdiri Jenderal Aditya, dengan moncong pistol terarah tepat ke wajahnya. "Kau pikir bisa lari?" Suara Jenderal Aditya datar, tanpa emosi. Handoko merangkak mundur, keringat dingin membasahi wajahnya. "Tolong, aku bisa bekerja sama, aku bisa beri informasi," suaranya gemetar, mencoba bernegosiasi dengan harapan masih ada celah untuk bertahan hidup. Tapi Jenderal Aditya hanya diam. Baginya, orang seperti Handoko tidak pantas berbicara tentang kerjasama, karena rakyat yang ia tindas tidak pernah mendapat kesempatan untuk meminta belas kasihan. Satu peluru dilepaskan, Handoko jatuh dengan mata terbuka, tubuhnya tersandar di dinding dengan darah mengalir deras dari dahinya. Petrus telah menyelesaikan misinya di desa ini. Tapi sebelum mereka pergi, salah satu anggota tim menemukan sesuatu di dalam ruang kerja Handoko, sebuah dokumen yang mencantumkan daftar nama-nama pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi ini. Jenderal Aditya menatap kertas itu lama, rahangnya mengeras. Korupsi ini bukan hanya penyakit desa, ini adalah kanker yang menjalar hingga ke jantung pemerintahan. Dan jika mereka ingin benar-benar menuntaskan keadilan, mereka harus bersiap menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Helikopter mendarat dengan mulus di pangkalan rahasia di pinggiran ibu kota Konoharaya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah memberi pertanda buruk yang tak terucapkan. Jenderal Aditya turun dengan wajah tegang, menggenggam erat dokumen yang baru saja mereka dapatkan dari rumah kepala desa Handoko. Dokumen itu mencantumkan nama-nama pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi nasional. Namun, yang membuat Jenderal Aditya semakin geram adalah salah satu nama yang tak asing lagi, nama seseorang yang selama ini ia percayai. Di dalam ruang taktis yang remang-remang, ia memanggil beberapa anggota kepercayaannya. Peta wilayah Konoha terbentang di atas meja, bercak-bercak darah yang belum kering menodai sudut kertas itu. Dengan suara rendah, Jenderal Aditya mulai menjelaskan temuan mereka. "Ini bukan hanya korupsi desa. Jaringan ini lebih besar dari yang kita duga. Beberapa nama di sini bahkan memiliki akses langsung ke istana negara." Para anggota Petrus saling bertukar pandang, wajah mereka menegang. Sejak awal operasi ini, mereka selalu percaya bahwa mereka berperang di sisi yang benar. Bahwa perintah dari istana adalah untuk kepentingan rakyat. Namun, kenyataan yang terkuak di depan mereka justru mengarah pada pengkhianatan di dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Salah satu nama yang paling mencolok di dokumen itu adalah Kolonel Satria, tangan kanan presiden yang selama ini bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pembangunan desa. Ia sering muncul di media sebagai sosok yang vokal mendukung pemberantasan korupsi. Namun, menurut catatan yang ditemukan di rumah Handoko, Kolonel Satria adalah otak di balik jaringan penggelapan dana desa, menggunakan kekuasaannya untuk menutupi jejak para koruptor. Jenderal Aditya merasakan amarah mendidih di dadanya. Selama ini, ia berpikir bahwa operasi Petrus akan membawa keadilan bagi rakyat kecil, tapi sekarang ia sadar bahwa mereka hanya dijadikan alat untuk menyingkirkan koruptor kecil sementara pelaku utama tetap bebas. Ia tahu, jika Kolonel Satria terlibat, maka kemungkinan besar ada pengkhianatan yang lebih besar lagi di dalam istana. Malam itu, Jenderal Aditya mengambil keputusan berani. Ia memerintahkan satuan kecil dari Petrus untuk menyusup ke markas pribadi Kolonel Satria. Mereka harus mendapatkan bukti kuat yang bisa menghubungkan kolonel dengan jaringan korupsi tersebut. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, komunikasi mereka tiba-tiba terganggu. Sinyal radio mereka diputus, dan dalam sekejap, alarm di pangkalan berbunyi nyaring. Dari layar monitor, terlihat puluhan kendaraan bersenjata mendekati markas mereka. Pasukan khusus militer, lengkap dengan persenjataan berat, mengepung pangkalan Petrus. "Apa yang terjadi?" Salah satu anggota Petrus berteriak panik. Jenderal Aditya segera menyadari bahwa mereka telah dijebak. Kolonel Satria pasti telah mencium jejak mereka dan kini berusaha menghabisi mereka sebelum kebenaran terungkap. "Semua bersiap," Jenderal Aditya berteriak, matanya tajam penuh kemarahan. "Kita tidak akan menyerah. Ini bukan hanya tentang keadilan, ini tentang kebenaran yang harus ditegakkan." Di luar, suara kendaraan militer semakin mendekat. Lampu sorot menerangi gelapnya malam,
sementara hujan mulai turun dengan deras. Para anggota Petrus bersiap di posisi masing-masing, senjata mereka terkokang. Mereka tahu, pertarungan ini mungkin akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Tapi mereka juga tahu, bahwa dalam kegelapan, malam yang penuh pengkhianatan, hanya ada satu hal yang bisa mereka pertahankan, harga diri sebagai pejuang keadilan. Suara sirene meraung di kejauhan, mengiris keheningan malam yang sebelumnya hanya diisi oleh suara hujan dan deru napas para prajurit Petrus yang bersiaga di balik tembok pangkalan. Jenderal Aditya menatap layar pemantauan dengan rahang mengeras. Puluhan kendaraan tempur dan pasukan khusus telah mengepung mereka, siap menyerang kapan saja. Ini bukan operasi penangkapan, ini eksekusi. Kita dijebak, ujar Kapten Rahmat, salah satu komandan lapangan Petrus, dengan suara tertahan amarah. Kolonel Satria tak ingin kita keluar dari sini hidup-hidup. Jenderal Aditya menarik napas panjang. Ia tahu, jika mereka bertahan, mereka akan dihancurkan. Jika mereka menyerah, mereka akan dihabisi satu persatu tanpa pernah mendapat kesempatan membongkar pengkhianatan di dalam istana. Tidak ada pilihan selain melawan. Tapi pertanyaannya, seberapa lama mereka bisa bertahan? Kontak komunikasi kita sudah diputus, ujar Letnan Haris, ahli teknis mereka. Mereka mengisolasi kita, tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, suara pengeras suara dari luar berbunyi. Jenderal Aditya, Anda dan pasukan Anda dituduh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Serahkan diri atau kami akan memaksa masuk. Aditya mengepalkan tinjunya. Pemberontakan, mereka yang selama ini menegakkan keadilan justru dituduh berkhianat. Ini bukan sekadar eliminasi, ini pembunuhan karakter. Jika mereka tertangkap, sejarah akan mencatat mereka sebagai pengkhianat negara, bukan sebagai prajurit yang memburu para koruptor yang telah merampas hak rakyat. Ia menoleh ke arah anak buahnya yang kini menunggu perintah. Mata mereka dipenuhi tekad, bukan ketakutan. Mereka tahu apa yang dipertaruhkan. Dengan suara mantap, Aditya berkata, kita tidak akan menyerah. Kita akan keluar dari sini, dan kita akan membuat dunia tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Lalu, dengan gerakan cepat, ia mengambil peta bawah tanah pangkalan dan menunjuk jalur rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Ada satu jalan keluar, kita bagi tim, sebagian bertahan di sini untuk memberikan perlawanan, sementara yang lain kabur membawa dokumen ini ke tangan yang tepat. Hujan semakin deras. Di luar, pasukan Kolonel Satria mulai bergerak, mendekat dengan langkah berat dan senjata terkokang. Malam ini, di antara suara hujan dan dentuman senapan, nasib keadilan akan dipertaruhkan. Petrus mungkin telah dikhianati, tapi mereka belum kalah. Mereka masih punya satu peluang terakhir untuk mengungkap kebenaran, atau mati dalam perjuangan. Dentuman pertama mengguncang pangkalan Petrus. Ledakan roket menghantam gerbang utama, membuat percikan api menyala di tengah hujan deras. Pasukan Kolonel Satria mulai menyerbu, bergerak cepat seperti kawanan serigala yang mencium mangsanya. Jenderal Aditya melihat ke arah anak buahnya yang tetap teguh di posisi masing-masing, bersiap memberikan perlawanan terakhir. Namun, ia tahu ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan. Yang terpenting bukan bertahan, melainkan melarikan diri dengan bukti. Tim Beta, bertahan di sini. Berikan mereka neraka, seru Aditya. Tim Alpha, ikuti aku. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju lorong bawah tanah yang tersembunyi di dalam gudang amunisi. Sebuah terowongan gelap membentang di bawah markas, dibangun untuk keadaan darurat seperti ini. Langkah-langkah tergesa menggema di sepanjang lorong sempit, sementara di atas, suara tembakan mulai bersahutan. Petrus bertempur dengan gigih, menahan pasukan Kolonel Satria agar mereka yang membawa dokumen bisa keluar hidup-hidup. Di belakangnya, Letnan Haris membawa tas berisi dokumen rahasia yang bisa mengguncang pemerintahan Konoharaya. Jenderal, kita harus segera keluar sebelum mereka menemukan terowongan ini, ujarnya dengan napas tersengal. Namun, baru beberapa meter melangkah, mereka mendengar suara gemuruh dari atas. Pasukan Kolonel Satria telah memasuki pangkalan. Jeritan singkat terdengar, satu persatu anggota Petrus yang bertahan di atas mulai tumbang. Hati Aditya mencelos, tapi ia tak boleh berhenti. Jika mereka ragu sekarang, semua pengorbanan itu akan sia-sia. Mereka terus berlari melewati lorong yang semakin gelap, hanya diterangi lampu-lampu darurat yang berkedip-kedip. Namun, ketika hampir mencapai pintu keluar di hutan belakang, suara langkah kaki terdengar di depan mereka.
Aditya mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua berhenti. Napasnya tertahan. Jika mereka sudah ketahuan, maka ini adalah akhir. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Sunyi, hanya suara hujan di kejauhan yang menemani. Dengan gerakan hati-hati, Aditya melangkah maju, senjata terkokang. Saat ia membuka pintu keluar, yang ia lihat bukan pasukan Kolonel Satria, melainkan seorang pria dengan seragam lusuh dan wajah penuh luka, Kapten Rahmat, salah satu komandan yang bertahan di atas. "Kita kehilangan banyak orang," bisik Rahmat dengan suara parau. "Tapi kita berhasil menahan mereka cukup lama. Kalian harus pergi sekarang." Aditya mengepalkan rahangnya, kemarahan dan kesedihan berkecamuk di dalam dadanya. Namun, ia tak punya waktu untuk berkabung. Dengan tatapan penuh tekad, ia mengangguk. "Kita akan membalas dendam, dan kita akan menuntaskan ini." Dengan langkah berat, mereka meninggalkan pangkalan yang kini telah jatuh ke tangan musuh. Malam ini, Petrus mungkin kalah, tapi perang mereka masih jauh dari selesai. Hutan lebat menyelimuti mereka dengan kegelapan. Hujan yang masih turun deras membuat setiap langkah terasa lebih berat. Napas Jenderal Aditya memburu, bukan karena kelelahan, tapi karena kemarahan yang mendidih dalam dadanya. Mereka telah kehilangan banyak orang. Pangkalan Petrus telah jatuh, tapi mereka masih hidup, dan mereka masih membawa dokumen yang bisa membongkar pengkhianatan di dalam istana. Di belakangnya, Letnan Haris terhuyung, memegangi lengannya yang berdarah akibat serpihan peluru yang mengenai tubuhnya saat mereka kabur dari pangkalan. Kapten Rahmat berjalan di sampingnya, matanya kosong, masih belum bisa menerima bagaimana rekan-rekan mereka tewas begitu saja. Tapi tak ada waktu untuk berduka. Pasukan Kolonel Satria pasti sedang memburu mereka. Mereka terus berjalan ke arah barat, menuju sebuah rumah persembunyian di pinggiran kota Konoharaya. Itu adalah tempat terakhir yang aman bagi mereka, setidaknya untuk saat ini. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik rak buku. Aditya menyalakan lampu kecil, lalu membuka peta. "Kita punya dua pilihan," ujarnya dengan suara berat. "Kita bisa mencoba menyerahkan dokumen ini langsung ke media, atau kita mencari seseorang di dalam pemerintahan yang masih bisa dipercaya." Kapten Rahmat menggeleng. "Siapa yang bisa kita percaya? Bahkan istana sendiri sudah mengkhianati kita." Hening. Semua tahu, jawaban Rahmat ada benarnya. Pengkhianatan ini bukan sekadar operasi rahasia, ini adalah upaya pembersihan yang sistematis. Jika mereka salah langkah, mereka akan mati sebelum sempat membuka mulut. Namun, sebelum Aditya bisa menjawab, suara deru kendaraan terdengar dari kejauhan. Mata mereka membelalak. Mereka telah ditemukan. Dalam sekejap, rumah itu diterangi cahaya lampu sorot. "Semua di dalam, serahkan diri atau kami akan menyerang." Jantung Aditya berdegup kencang. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk lari. Tapi di tangannya, ia masih menggenggam dokumen itu. Kebenaran masih ada dalam genggaman mereka, dan mereka harus memastikan dunia mengetahuinya, apapun yang terjadi. Di luar, suara langkah. Kaki semakin mendekat. Jenderal Aditya menarik napas dalam-dalam, menatap rekan-rekannya satu persatu. "Malam ini," katanya pelan, "kita tidak akan mati sia-sia." Dan saat pintu digedor keras, mereka bersiap menghadapi babak terakhir dari perang yang telah mereka mulai. Suasana dalam rumah persembunyian berubah menjadi tegang. Mata Jenderal Aditya menatap tajam ke arah pintu yang bergetar setiap kali digedor dari luar. Mereka telah ditemukan. Waktu mereka hanya tinggal beberapa detik sebelum pasukan Kolonel Satria menerobos masuk dan menghabisi mereka. Namun, menyerah bukanlah pilihan. "Siapkan senjata," bisik Aditya, mengokang pistolnya. Letnan Haris, meskipun terluka, tetap bersiaga dengan senapan di tangannya. Kapten Rahmat mengintip melalui celah jendela dan melihat puluhan prajurit bersenjata lengkap mengepung rumah mereka. Tidak ada jalan keluar kecuali bertarung. 1 detik kemudian, ledakan keras menghantam pintu depan, membuat debu dan serpihan kayu berhamburan. Pasukan musuh menyerbu masuk dengan tembakan membabi buta. Aditya dan timnya langsung membalas, memanfaatkan setiap sudut ruangan untuk berlindung. Percikan peluru menari di udara, menciptakan simfoni kematian di dalam ruang sempit itu. Letnan Haris terkena tembakan di bahu, tubuhnya jatuh tersungkur. Darah membasahi lantai, tetapi ia masih berusaha meraih pistolnya. Aditya menariknya ke belakang meja, mencoba menahannya agar tetap sadar. "Jangan mati di sini, Haris."
Kita harus menyelesaikan ini, serunya dengan suara penuh emosi. Namun, pertahanan mereka mulai runtuh. Pasukan Kolonel Satria terus masuk, jumlah mereka jauh lebih banyak. Kapten Rahmat berteriak saat sebuah peluru menghantam kakinya. Aditya tahu mereka kalah jumlah dan tidak punya cukup waktu. Ia harus membuat keputusan cepat, menyelamatkan dokumen atau mati di tempat. Dengan sisa tenaga, ia meraih radio cadangan yang tersembunyi di dalam tas dan menekan tombol darurat. Sinyal yang ia kirimkan hanya satu kata, sebar. Itu adalah kode terakhir bagi jaringan bawah tanah mereka untuk menyebarkan dokumen rahasia yang telah mereka kumpulkan. Jika mereka mati malam ini, setidaknya kebenaran akan tetap hidup. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki yang familiar terdengar di pintu belakang. Seorang pria berseragam militer dengan wajah penuh kebanggaan muncul, mengangkat pistolnya tepat ke arah kepala Aditya. Itu adalah Kolonel Satria sendiri. "Permainan selesai, Jenderal," katanya dengan senyum dingin. "Kau sudah berusaha keras, tapi kau tetap kalah." Aditya mengertakkan giginya. Ia tahu ini mungkin adalah akhirnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa perang ini belum selesai. Peluru boleh mengakhiri hidup mereka, tetapi kebenaran yang telah mereka sebarkan akan membakar pemerintahan dari dalam. Di luar, angin malam berhembus, membawa bisikan revolusi yang tak bisa dihentikan lagi. Jenderal Aditya menatap Kolonel Satria dengan mata penuh kebencian. Di sekelilingnya, rumah persembunyian telah berubah menjadi medan perang kecil, darah, peluru, dan tubuh yang tak lagi bergerak berserakan di lantai. Letnan Haris tergeletak dengan napas tersengal, Kapten Rahmat berusaha berdiri meski kakinya tertembak. Sementara itu, pasukan Kolonel Satria mengokang senjata mereka, siap menuntaskan perintah. "Serahkan dokumen itu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat," ujar Kolonel Satria dengan suara penuh ejekan. Aditya terkekeh, meski tubuhnya sudah penuh luka dan kelelahan. "Kau pikir aku bodoh, Satria?" ujarnya lirih. "Dokumen itu sudah tersebar. Semua orang akan tahu siapa pengkhianat sebenarnya." Senyum Kolonel Satria memudar. Sekelebat kemarahan terlihat di wajahnya, tapi ia segera mengendalikannya. Ia menoleh ke anak buahnya, memberi isyarat. Dua prajurit langsung merampas tas yang sejak tadi dijaga Aditya, membukanya dengan kasar. Namun, yang mereka temukan hanya kertas kosong, tipuan terakhir dari Jenderal Aditya. "Bangsat!" Kolonel Satria mengayunkan pistolnya ke wajah Aditya, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi ia tetap tersenyum. "Sudah kubilang, perang ini belum selesai." Di kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Kolonel Satria menegang. Ia tahu itu bukan pasukannya. Ini berarti seseorang di luar sana telah menerima dokumen rahasia yang dikirimkan Aditya. Publik akan segera mengetahui kejahatan yang selama ini disembunyikan. "Bunuh mereka semua," teriak Satria, penuh amarah. Dentuman tembakan menggelegar di dalam ruangan sempit itu. Tubuh Kapten Rahmat dan Letnan Haris terhuyung, darah mengalir deras dari luka mereka. Aditya merasakan panas di dadanya saat peluru menembus tubuhnya, tetapi ia tetap menatap Kolonel Satria dengan mata penuh kemenangan. Sebelum kesadarannya memudar, Aditya mendengar suara ledakan di luar. Pasukan yang datang bukan hanya aparat biasa, ini adalah kelompok perlawanan yang selama ini bekerja dalam bayangan. Revolusi telah dimulai. Dengan senyum samar, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan, tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Nyawanya mungkin telah dibayar, tetapi kebenaran yang ia perjuangkan kini hidup, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Fajar menyingsing di langit Konoharaya, mewarnai cakrawala dengan semburat merah dan oranye. Namun, kota itu tidak lagi sama. Di seluruh negeri, berita tentang skandal besar telah menyebar seperti api. Dokumen yang dikorbankan dengan nyawa oleh Jenderal Aditya dan timnya kini menjadi headline di setiap media. Rakyat, yang selama ini dibutakan oleh propaganda, akhirnya melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan. Pemerintah mencoba menyangkal, menyebutnya sebagai hoaks, tetapi bukti terlalu jelas untuk diabaikan. Rekaman suara, foto transaksi haram, dan daftar nama pejabat korup, semuanya telah bocor ke publik. Protes meledak di mana-mana. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut keadilan bagi para pejuang yang telah meregang nyawa demi membuka kedok penguasa. Di tengah kekacauan itu, Kolonel Satria menghilang tanpa jejak. Ada rumor bahwa ia melarikan diri ke luar negeri,
sementara yang lain percaya bahwa ia dibunuh oleh orang dalamnya sendiri untuk menghapus jejak. Namun, tidak ada yang benar-benar peduli lagi. Nama yang kini diingat rakyat bukanlah pengkhianat seperti Satria, tetapi para martir yang telah memberikan segalanya demi negeri ini. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah batu nisan sederhana berdiri di bawah pohon rindang. Tidak ada nama besar tertulis di sana, hanya satu kalimat yang diukir dengan penuh hormat. Untuk mereka yang mati demi kebenaran, perjuangan kalian akan terus hidup. Seorang pria tua berdiri di depan nisan itu, menundukkan kepala. Wajahnya penuh luka, tetapi matanya masih menyala dengan semangat yang tak padam. Ia adalah Kapten Rahmat, satu-satunya yang selamat dari pembantaian malam itu. Meski dunia menganggap para rekannya telah tiada, ia tahu bahwa perjuangan mereka belum benar-benar berakhir. Ia menarik napas dalam, lalu berbalik meninggalkan makam. Langkahnya perlahan namun pasti, menuju arah matahari yang mulai terbit. Karena selama ada orang yang percaya pada keadilan, selama ada yang bersedia melawan tirani, maka perjuangan itu tidak akan pernah benar-benar mati. Dan di kejauhan, suara rakyat bergema, lebih nyaring dari sebelumnya.